Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Auluddin Ghazali dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat tentang konfigurasi VLAN yang telah saya lakukan bersama kelompok saya kemarin hari Senin. Nah, untuk yang pertama itu ada kebutuhan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini. Kita membutuhkan yaitu sebuah router dengan merek Mikrotik RB750 berfungsi sebagai router, kemudian switch Mikrotik RB260GS sebagai switch atau pembagi. Switch ini ya termasuk switch manageable. Kemudian laptop dengan merek HP yang berfungsi sebagai klien, kabel UTP Cat5e sebagai media penyambung, RJ45 untuk Cat5e sebagai konektor. Kemudian untuk perencanaan instalasi switch yaitu dengan port 1 untuk trunking VLAN dengan VLAN ID 1011 name siswa dan guru dari router Ether 2 di trunking ke switch port 1. Kemudian switch port 2 itu untuk klien dari VLAN dengan name siswa. VLAN port 3 pun sama dengan port 2 yaitu sebagai VLAN dari VLAN name siswa yang telah ditrunking dari router ke switch. Kemudian untuk port 4 itu untuk VLAN ID 11 sebagai dengan name guru. Untuk topologi atau skema jaringan yang digunakan seperti demikian. Dengan Ether 1 router tersambung ke internet atau ISP sebagai penyedia internet dengan IP yang digunakan yaitu 180.192.1.x/24. Yang kita gunakan itu yaitu 180.192.1.127/24. Dan kemudian Ether 2 dari router yang digambar tersebut tersambung ke switch port 1 yaitu sebagai trunking untuk VLAN 10 dan VLAN 11. Nah, dalam skema VLAN ini untuk secara logika yang saya dapatkan yaitu jadi dari VLAN tersebut itu secara fisik itu hanya satu jaringan, namun dapat seolah-olah menjadi lalu lintas dan dapat menghasilkan jaringan yang berbeda. Jadi meskipun hanya satu fisikal yang digunakan seperti dari Ether 2 router hanya satu kabel yang digunakan untuk disambungkan ke switch port 1, namun di switch tersebut setelah dikonfig dari router maupun switch dapat menghasilkan beberapa jaringan yang berbeda yaitu VLAN 10 dan VLAN 11 dengan name VLAN 10 yaitu name siswa dengan IP 192.168.10.1/24 dan VLAN 11 guru dengan name guru dengan IP 192.168.11.1/24. Untuk VLAN 10 tersebut yaitu DHCP dan VLAN 11 itu yaitu statik. Kemudian untuk hasil kerja yang telah saya lakukan dalam konfigurasi VLAN dengan router Mikrotik RB750 dan switch manageable RB260GS, yang pertama yang saya lakukan yaitu untuk mengubah identity terlebih dahulu di terminal Winbox ketika kita akan memulai config router Mikrotik RB750 dengan perintah yaitu system identity set name sama dengan kelompok for, karena di sini saya merupakan kelompok 4. Kemudian yang kedua yaitu kita menambahkan interface sesuai dengan kebutuhan dengan interface Ether 1 dengan name ISP dan Ether 2 dengan name VLAN. Berikut adalah perintah yang digunakan oleh saya. Setelah itu kita memberi IP ke masing-masing interface yaitu pada Ethernet 1, 2, dan 3. Sebelumnya Ethernet 3 tidak dikasih nama interface karena itu hanya sebagai remote untuk bisa mengtes ping dari
router ke klien maupun sebaliknya. Dengan IP ESP yaitu 180.192.1.127/24, kemudian header 2 yang menghasilkan VLAN 10 dan VLAN 11 dengan VLAN 10 IP-nya yaitu 192.168.10.1/24, VLAN 11-nya yaitu 192.168.11.1/24 dengan header 3 yaitu IP-nya 192.168.19.1/24. Lalu setelah selesai menambahkan IP, kemudian kita tambahkan interface untuk VLAN di Ethernet 2 VLAN, yaitu INT VLAN dengan perintah INV VLAN add VLAN ID. VLAN yang digunakan itu yang tadi VLAN 10 dengan name siswa dan VLAN 11 dengan name guru. Ya, mungkin dari sini saya terbalik memasukkan laporan. Seharusnya memasukkan VLAN terlebih dahulu, baru IP dari IP untuk VLAN yang akan digunakan. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk melihat IP yang telah kita buat itu dapat kita ketik dengan perintah IP addpr atau IP address print. Nah, untuk tadi sesuai dengan yang kita masukkan. Kemudian ini adalah interface list yang ada pada mode GUI di software Winbox dengan Ethernet 1 setelah kita ubah nama interface dengan ISP, Ether 2 dengan name VLAN, kemudian dibagi lagi menjadi VLAN dengan name guru dan siswa. Lalu setelah itu sesuai dengan perintah yaitu kita untuk VLAN 10 itu menggunakan IP DHCP. Oleh karena itu kita perlu mengkonfigurasi di router MikroTik RB750 itu agar VLAN 10 itu dapat mendapatkan IP secara DHCP. Nah, berikut itu adalah konfigurasi untuk menghasilkan IP DHCP pada mode terminal di Winbox dengan perintah IP DHCP strip server setup. Dengan akan muncul tampilan seperti berikut dengan DHCP server interface-nya dengan name siswa seperti yang tadi VLAN 10 itu dengan name siswa. Kemudian IP yang digunakan 192.168.10.0 sesuai dengan tadi yang telah direncanakan. Kemudian selanjutnya kita mengkonfigurasi firewall yaitu dengan perintah IP firewall NAT add chain SR sama dengan LSR CNAT action _AD dengan out interface itu untuk ISP. Kemudian setelah digunakan kita dapat melihat apakah sudah berhasil membuat firewall NAT atau belum. Kita bisa melihat dengan perintah IP firewall NAT print di mode terminal. Nah, untuk firewall NAT sendiri ini yaitu berfungsi untuk membantu DNS untuk dapat mengakses internet. Kemudian kita juga perlu mengkonfigurasi DNS agar bisa mengakses internet dengan perintah yaitu IP DNS set servers, yaitu DNS-nya itu 8.8.8.8.8. Setelah dibuat kita bisa melihat IP DNS yang telah kita buat dengan perintah IP DNS print. Setelah itu juga jangan lupa konfigurasi gateway ISP yang tadi disebutkan itu yaitu IP ISP-nya 180.192.1.127/24. Kemudian kita konfigurasi untuk gateway-nya yaitu 180.192.1.1/24. Tujuannya yaitu untuk IP ISP agar dapat mengakses internet dan tidak saling menabrak IP dan bisa terhubung dengan baik.
Kemudian berikut tampilan DHCP server pada aplikasi Winbox yang telah dibuat dan yang telah tadi dikonfig melalui terminal akan muncul di mode GUI seperti ini, dapat kita lihat. Dan setelah selesai semua langkah-langkah dalam konfigurasi di router MikroTik RB750, selanjutnya kita juga perlu mengkonfigurasi di switch MikroTik RB260GS. Untuk memasuki pada konfigurasi switch tersebut, kita harus mengubah IP laptop atau PC kita menjadi satu segmen, yaitu dengan IP 192.168.88.1, dan agar bisa terhubung IP-nya harus dibedakan untuk ujung, yaitu 192.168.1.88.3 misalnya, agar bisa mengakses web IP default dari switch MikroTik RB260GS. Setelah itu kita dapat memasukkan username dan passwordnya. Username itu admin dan passwordnya ada admin ataupun kita kosongkan saja bisa. Dan berikut adalah tampilan dari RB260GS. Kemudian setelah masuk website RB260GS, kita memulai konfigurasi di menu VLAN sesuai apa yang kita buat pada aplikasi Winbox tadi. Dengan port 1 kita enable sampai port 4 karena yang digunakan dari switch itu dari port 1 untuk internet, port 2 dan port 3 untuk VLAN 10, dan port 4 untuk VLAN 11, dan port 5 dan SFP itu tidak digunakan. Oleh karena itu kita pilih saja opsional. Nah, lalu untuk tampilan berikutnya yaitu kita mengatur masing-masing port fungsinya. Itu dengan add if missing itu dengan arti akan menambah VLAN header pada paket data. Ini seperti yang kita lihat, VLAN ID 1 itu yaitu VLAN default. Terus kemudian VLAN 10 leave as is, yaitu akan menghilang VLAN header pada paket data, begitu pula dengan VLAN 11. Kemudian setelah semuanya selesai, kita mencoba untuk pengujian dari memulai pemanggilan IP address klien RB750, yaitu IP 18 yang tadi untuk ISP yaitu 180.192.1.127, dan kita testing juga gateway 180.192.1.1, dan hasilnya TTL atau berhasil, artinya semuanya dapat terhubung dengan baik. Kemudian mencoba untuk memanggil IP ke VLAN yang berbeda, yaitu ke VLAN 10 ke VLAN 11 maupun sebaliknya, dan hasilnya dapat TTL atau dapat saling terhubung. Kemudian untuk pemanggilan DNS, yaitu sebagai syarat jika ini telah berhasil, maka internet yang telah dikonfigurasi itu dapat terhubung dengan baik, dan hasilnya di sini telah TTL dan atau berhasil, sehingga kita dapat mengakses internet yang telah dikonfigurasi tadi. Nah, untuk praktikum kali ini saya dan kelompok mengalami beberapa kendala. Di antaranya kendala yang pertama yaitu ketika salah memasukkan IP atau mungkin lupa dalam mengganti IP di PC atau laptop kita, sehingga IP tersebut saling bertabrakan ataupun tidak satu segmen sehingga tidak dapat terhubung. Akhirnya setelah dicari tahu dan dicari identifikasi masalah, akhirnya kita dapat memecahkan masalah tersebut
dengan mengetahui IP yang kita masukkan tersebut salah. Kemudian selain itu juga kita mengalami masalah yaitu ketika mencoba tes ping tidak berhasil atau tidak ada satupun yang TTL. Ternyata setelah ditelusuri dan bertanya kepada Pak Dedi, karena untuk masalahnya itu yaitu dari kita salah menyambungkan dari Ether 2 router yang seharusnya itu khusus untuk VLAN, harusnya itu tidak dipindah terlebih dahulu ke Ether 3 dan kita membuat IP baru kita tes ping dan itu akan tersambung dengan baik. Karena jika kita tetap menggunakan Ether 2 untuk tes ping tidak bisa terhubung karena Ether 2 itu khusus untuk trunking dari router Ether 2 ke switch port 1. Oleh karena itu tidak bisa tes ping menggunakan Ether 2 dari router. Oleh karena itu setelah kita perbaiki semuanya dan kita mulai dari awal juga, terus kita mengetahui masalah tersebut, kita pindahkan ke Ether 3 dan kemudian menambahkan IP baru untuk Ether 3 dan setelah testing semuanya dan akhirnya semuanya dapat berfungsi dengan baik, berhasil dengan testing hasilnya semua TTL. Untuk pengalaman yang didapat mungkin cukup sekian pengalaman yang saya dapat dengan berbagai masalah, dan pembelajaran yang didapat kali ini kita dapat mengetahui cara konfigurasi VLAN atau prinsip dari cara kerja VLAN tersebut bagaimana, dan kita juga dapat mengetahui dan mengidentifikasi masalah yang kita dapat dan mencari solusinya sehingga dapat berhasil dalam praktikum kali ini. Mungkin cukup sekian presentasi singkat dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kata yang salah atau kata yang kurang enak didengar dan kurang baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.